Saat ini kita sudah sampai kepada surat At-Taubah ayat ke-72. Ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan, kita baca ayat yang menyebutkan ciri-ciri orang beriman yang sekaligus menjadi ciri-ciri orang munafik yang sebelumnya sudah banyak disebut orang-orang munafik. Dan kalau orang itu sudah memenuhi ciri-cirinya orang beriman, maka insya Allah dia adalah beriman dengan sesungguhnya. Nah, kalau memang dia beriman secara sesungguhnya, maka kabar gembira dari Allah. Allah janjikan kepada mereka. Ini janji Tuhan yang Maha Kuasa, yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Janji Allah yang tidak pernah ingkar janji. Wa'adallahul mu'minin, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman baik pria atau wanita, jannatin tajri min tahtihal anhar, kelak akan mendapatkan surga. Ini harus kita yakini. Kenikmatan yang luar biasa. Surga dulu disebut dengan segala isinya, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Keindahan suara yang ada di surga telinga pun tidak pernah mendengar. Seperti apa enggak bisa dibayangkan. Yang jelas rumusnya, seindah dan seenak apapun kehidupan kita di dunia, dibanding dengan surga sangat sedikit kecil, tidak ada apa-apanya. Paling enaknya keadaan di dunia, indahnya di dunia, ini rumusnya. Kalau dibanding dengan setitik kenikmatan di surga, enggak ada apa-apanya. Begitu sebaliknya neraka, pedihnya neraka, menyakitkan, sakit pedihnya neraka, enggak bisa dikira-kira seperti apa. Maka jangan ada yang mengentengkan neraka. Jangan sampai ada yang meremehkan surga. Rumusnya neraka juga sederhana. Jika ada orang yang di dunia mendapatkan musibah yang paling pahit, segalanya kena musibah, sakit, bermacam-macam musibah, sakit, maka ketahuilah, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibanding satu percik panas api neraka. Itulah ukurannya, itulah rumusnya. Kenikmatannya di surga tidak bisa dikira, dan pedihnya di neraka pun tidak bisa diukur. Orang yang beriman mendapatkan janji dari Allah surga, maka yang perlu kita kejar hari ini adalah menguatkan keimanan. Nanti buahnya akan Allah kasih, janji Allah. Kita akan dapatkan surga. Min tahtihal anhar. Ini diajak kita untuk bisa berharap. Gambaran keindahan itu adalah ada taman indah, kemudian ada air mengalir, kemudian khalidina fiha. Kalau ada orang nginep di hotel enak, dilayani tempatnya ini, tapi besok harus keluar ke tempat wisata yang katanya menikmati dengan keluarganya, tempat wisata yang syar'i. Di situ ada pohon rindang dengan buahan yang harus petik pohon, yang buah-buahan yang petik pohon, beraneka ragam buah-buahan, ada gemericik air mengalir, angin bertiup sepoi-poi,
indahnya bunga, kupu-kupu, kicau burung, macam-macam. Sore harus pulang. Tinggalkan. Indah, tapi pulang. Atau di rumahnya sudah disempurnakan dengan segala keindahan. Semuanya ada yang ditemukan di luar dengan segala keindahan dibawa ke rumahnya karena dia orang kaya. Kebunnya 5 hektar. Rumahnya 1/2 hektar. Permainannya semua di situ indah semuanya. Tidak lama kemudian dia harus masuk rumah sakit, mati dia, meninggalkan. Lihat keindahannya bisa dibayangkan seperti apa? Ya seperti itu, sederhana. Bahkan mungkin waktu dia bangun baru selesai pun ternyata harus diungsikan dari tempat tersebut. Karena apa? Tempatnya dingin, sementara bapak tidak boleh ditinggal di tempat yang dingin, dipindah ke tempat yang hangat. Bawa terik matahari sana. Itu baru di dunia. Akan tapi kalau sudah di surga Allah, indah, khalidina fiha. Khalidina fiha, selamanya. Keindahannya seperti apa? Jangan bertanya keindahan surga, karena yang memberikan keindahan adalah Sang Pencipta keindahan. Antara keindahan dengan keindahan gak bisa dibanding, semuanya super, puncak indah. Kalau makan buah apel enaknya. Kalau kita di dunia, kita punya hobi. Kalau hobi makan buah apel, makan buah sawu kurang berapa. Yang senang buah sawu, makan buah apel ya biasa-biasa, sesuai dengan hobinya. Jadi mana lebih enak? Dia mengatakan yang paling enak hobinya. Tapi kalau di surga tidak seperti itu. Waktu makan buah anggur surga enak. Seolah-olah itu yang nomor 1 paling enak. Kemudian habis makan buah anggur, makan buah apel. Tanya bagaimana? Enak. Nomor 1 juga dia. Makan buah salak, Anda tidak salah nanti di surga. Semuanya ada. Tak tahu makan buah ini enak. Itulah keadaan surga. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah itu memperbanyak pertanyaan, bukan beramal untuk surga. Gimana surga bisa nikmat? Wong di sana nggak ada panas, nggak ada sakit. Bukankah rasanya enak? Enaknya sehat karena kita tahu rasanya sakit. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Dia tidak tahu bahwasanya menciptakan surga adalah menciptakan sakit dan menciptakan kesehatan. Allah bisa memberikan keindahan apapun dan siapapun tanpa sebab. Tiba-tiba tanpa, ini kan orang materialis yang sifatnya mempercayai sesuatu yang hanya ukurannya materi. Dia yang menganggap kebahagiaan adalah dengan perabot rumah tangga yang lengkap, kendaraan dan seterusnya. Dia tidak bisa membaca seorang ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri hidup di kampung dengan kesederhanaannya. Makan sehari, gaji sehari untuk makan sehari. Ternyata dia bisa candaria. Setiap pagi pun dia Masya Allah pergi ke sawah bersama-sama. Kalau ada orang merekam apa yang diomongkan adalah kegembiraan dan riang. Tidak ada percekcokan. Semuanya adalah indah Allah. Padahal secara zahir nggak ada sebab-sebab kebahagiaan kebaca. Bukan uangnya ada. Tidak punya kebun luas. Kerjanya pun di tempatnya orang. Tapi yang memberi kebahagiaan Allah. Jadi kalau ngukur dengan dunianya, ngukur dengan pikirannya sendiri, hatinya yang tidak punya iman, ya repot. Mereka tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka bingung keindahannya seperti apa. Ada suatu ketika orang bertanya seperti itu. Dan tidak bisa difahamkan orang begitu tuh. Karena memang yang bermasalah adalah imannya. Baik, khalidina fiha, selamanya di dalam surga itu. Wa masakin thayyibata, akan diberi oleh Allah ya. Tempat tinggal di situ yang indah. Segala keindahan ada di situ. Tidak bisa dibayangkan kalau sudah disebut surga indah. Fi jannati adnin, di surga Aden. Surga Aden, semua surga itu bisa disebut Aden juga. Surga, seperti Jannatul Firdaus. Surga, semua surga bisa disebut surga Aden. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada sebagian mengatakan surga Aden nama surga secara begitu. Yang jelas itu adalah surga yang luas, surga yang luar biasa. Surga Aden.
Kemudian di situ ada lagi yang lebih dari itu semuanya. Waridwanum minallahi akbar. Jika kenikmatan surga itu kita anggap agung dan memang agung, maka haram termasuk keluar dari iman yang meremehkan surga, meremehkan neraka. Aku nggak butuh surga. Hati-hati, bisa keluar dari iman. Karena ridho Allah ada di situ nanti. Kapan Allah meridai penghuni surga? Kapan Allah meridai kita? Di saat kita berada di surga. Setelah masuk surga, maka dia telah siap untuk mendapatkan sesuatu yang agung adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah lebih agung dari itu semuanya. Jadi nanti hamba-hamba dan semoga kita semuanya masuk surga. Itu ditanya, ya alal jannati, hai penghuni surga. Wah, kita menjawab labbaik wa sa'daik. Ada apa ya Allah? Allah indah. Kita bisa melihat Allah, berdialog dengan Allah. Ditanya, wahai ahli surga, labbaik wa sa'daik. Iya ya Allah. Labbaik itu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sa'daik dengan penuh senang. Dengan senang hati ya Allah. Wal khair fi yadaik, dan segala kebaikan ada padamu ya Allah. Yaqulu, Allah berfirman, bertanya, hal raditum? Puas? Puas kamu semua di surga, hai orang beriman? Wa ma lana la narda ya Rabb? Gimana kami tidak ridho ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepadaku yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Uniknya hari surga itu puasnya seperti itu. Seolah-olah orang lain tidak ada, hanya dia. Seolah dia saja yang dimanja oleh Allah. Kemudian Allah menawarkan, afala utikum afdal min dalik, apakah kamu tidak mau aku beri lebih agung dari itu semuanya? Wa yaqulu ya Rabb ayu syai'in afdal min dalik. Adakah yang lebih agung dari ini semua ya Allah? Ini enak semua ya Allah. Di surga sudah kayak begini, ada lagi yang lebih agung? Ada. Ridhoku kepadamu. Ridhoku kepadamu. Aku rela ridho kepadamu. Maknanya apa? Fala askhad alaikum ba'dahu abada. Aku ridho kepadamu dan jangan khawatir. Aku tidak akan murka kepadamu selamanya. Tidak akan murka. Di saat mendapatkan kabar semacam ini, Masya Allah, senangnya luar biasa. Kemudian ada keagungan lagi, sesuatu yang besar lagi yang ditemukan ahli surga di surga adalah ru'yatullahi, melihat Allah Subhanahu wa taala. Keindahan-keindahan di sana. Makanya kalau hanya orang mementingkan kepentingan dunia, keindahan dunia ini adalah sangat sederhana. Dan memang kita dianjurkan untuk mencari keindahan di surga, di dunia. Kesenangan di dunia dengan cara yang halal boleh. Ada, tapi ketahuilah kita harus walal akhiratu khairu wa abqa. Kita harus yakin bahwasanya akhirat ini adalah lebih bagus dan abadi. Dan maha kasih Allah kepada kita untuk berjuang dalam tempo yang singkat, untuk bahagia dalam tempo yang tak terbatas. Kalau kita punya gaji, bekerja ya gaji sebulan ya biasanya untuk makan 2 bulan deh, karena gaji kita agak banyak. Atau gaji sebulan untuk sebulan. Sebulan untuk sebulan umumnya. Gaji sebulan bisa dipakai, gaji sebulan diem nggak kerja lagi ya dipakai 2 bulan. Balasannya untuk 2 bulan saja. Tapi kalau dari Allah kita berbuat hanya puluhan tahun. Ternyata untuk menggapai bukan puluhan tahun seperti yang kita jalani dari perjuangan itu, enggak. Selamanya. Berlipat-lipat. Maka puji syukur kepada Allah yang telah menjadikan perjuangan kita adalah tidak panjang, akan tapi buahnya adalah tidak berakhir di surga nanti. Ini jauh lebih mudah dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu berjuang untuk mencari surga, untuk menjauhi maksiat 1000 tahun. Bayangkan, semua langkahnya itu mungkin sekali dipelesetkan oleh syaitan. Umat Nabi Nuh 950 tahun, 1000 tahun.
Setiap hari berjuang menjaga iman, menjaga iman, beribadah, jaga iman, jaga ibadah, terus kepleset. Umat Nabi temponya 170, 60. Tapi pahalanya berlipat ganda, ada Lailatul Qadar, ada ini, Masya Allah. Coba, kalau tidak bersyukur, bagaimana kita? Ya, ibaratnya begini loh, ada orang bekerja, Masya Allah, dia suruh kerja selama 20 tahun, nanti insya Allah setelah itu dapat jaminan hidup sampai mati. Berapa? 40 tahun. Yang satu lagi, kalau ini kamu kerjanya cuma 2 tahun tok, setelah itu dapat jaminan hidup seumur hidup. Enakan mana? Ya 2 tahun, sedikit. Sedikit ya, hanya 2 tahun dia selesai. Sama umat Nabi, hanya umurnya 70, 80, 60, 70. Naik 80, 90. Beramal, buahnya adalah khalidina fiha abadi. Setelah mendapatkan surga, lalu mendapatkan ridha Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang agung. Keberuntungan yang sesungguhnya yang agung. Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Ini seruan. Ini yang bicara adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian juga para sahabat yang bersama beliau. Jahidil kuffar wal munafiqina. Mereka sudah berlebihan orang-orang kafir, maka perangi mereka. Mendolimi Nabi. Membuat makar, berupaya, bermacam-macam. Wal munafiqin juga demikian. Munafikin, kalau sudah terungkap kemunafikannya, persekongkolan mereka dengan orang-orang kafir, maka nggak boleh kita biarkan mereka. Kita jihad kepada mereka. Cuman bedanya jihadnya kufar wal munafik ini beda. Kalau jahidil kufara, kita dengan berperang. Kita berperang. Kalau jahidil munafiqina, bukan dengan berperang. Kita jelaskan kepada mereka, diskusi, dialog, kita perangi mereka. Kalau memang kemunafikan mereka itu muncul karena kebodohan, difahamkan. Kalau yang munafikin nggak boleh kita perangi. Sebab kalau kita perangi, nanti orang-orang di luar Islam akan berkata bahwasanya orang Islam memerangi orang Islam. Artinya jika ada gerakan kemunafikan, maka biasanya gerakan kemunafikan itu akan mengangkat tema-tema, topik-topik yang merendahkan Islam. Tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Ingin merusak Islam atas nama Islam. Ada di negeri kita namanya Islam ngaco, Islam liberal dan sebagainya. Mereka atas nama Islam, tapi yang dirusak adalah Islam. Mereka merusak Islam jika sudah terbukti dengan cetusan-cetusan dari mereka, statement dari mereka, ungkapan mereka, kritik-kritik yang salah, kritik kebenaran yang mutlak, akidah. Maka mereka harus perangi dengan mendatangkan hujah, menjelaskan kalau mereka adalah kelompok-kelompok yang membuat kerusakan di mukim. Waghlud alaihim. Jika sudah terbukti orang-orang di luar Islam itu membuat onar, membuat macam kesalahan, mengganggu kita umat Nabi Muhammad, maka jangan ragu, waghlud alaihim, kita perlu tegas, keras dengan mereka. Keras dengan mereka harus. Tapi kalau dari awal mah nggak boleh, baru kenal bertetangga nggak ada masalah. Ini mereka telah membuat berani misalnya. Kalau ada ini kepada kaum muslimin, kami seru kepada kaum muslimin. Jika ada orang di luar Islam hidup bersama anda dan dia tidak mengganggu anda dengan lesannya, dengan perilakunya, awas, hati-hati, jangan ganggu mereka. Nabi Muhammad akan marah jika kita ganggu mereka. Tapi jika ada orang di luar Islam hidup bersama kita, lalu mulutnya lancang, merusak Islam, jangan biarkan mereka, karena dia akan menjadi benalu, akan menjadi duri di dalam tubuh masyarakat kita. Nah ini, ghlud alaihim, tegaslah dengan mereka. Maka kami sampaikan kepada orang di luar Islam, Anda satu bangsa dengan kami. Anda tidak sah perlu khawatir. Nabi kami, Nabi Muhammad melarang kami mengganggu Anda.
Bahkan kami diperintahkan untuk menghargai keberadaan Anda, memberikan pertolongan kepada Anda jika Anda memerlukannya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, jika ada orang di luar Islam mengganggu, mencaci dan mengolok yang melukai hati kaum muslimin, maka ketahuilah, iman yang ada di hati kaum yang beriman akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan sesuatu kepada Anda. Perintah Al-Quran, ughlud alaihim. Jadi ughludnya alaihim, kita keras kepada mereka, bukan karena kita mulai dengan kekerasan. Karena apa? Untuk menghentikan kelancangan mereka. Sebab itu membahayakan, dia akan membawa orang lain, akhirnya menjadi permusuhan nanti. Tapi kalau orang di luar Islam hidup bersama kita dan aman, dia tidak mengganggu. Oh iya, wajib, kalau sakit pun kita wajib berikan obat, kalau lapar kita kasih makan. Wajib, bukan sekedar toleransi dalam Islam, wajib, tapi kalau sudah mengganggu. Makanya mana kecemburuanmu hai orang yang beriman? Jika ada seorang muslim mengganggu Anda, lalu Anda biarkan saja, siapa yang akan rusak? Umat Islam yang akan dirusak. Itulah yang Islam, ajaran pendidikan dari Nabi. Gak boleh kita membuat gara-gara, gak ada. Tapi di saat ada orang yang mencoba memprovokasi, membuat kerusakan, jangan biarkan. Maka siapapun dari orang yang beriman yang membela mereka, dia termasuk golongan kaum munafikin tadi. Sudah jelas-jelas orang di luar Islam itu mengganggu Islam dengan lesannya, mencaci, mengolok, menfitnah, segala macam. Kok masih dibela? Maka ini golongan orang munafikin. Yang kita pun nggak boleh lemah lembut dengan mereka, karena itu akan menyebarkan fitnah, menjadikan orang prasangka buruk kepada Islam, dan akhirnya ujungnya membuat kerusakan. Dan mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini ma'wahum jahannamu, tempatnya adalah di neraka jahannam. Tempatnya neraka jahannam. Wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat untuk kembali. Masya Allah, neraka kebalikannya. Orang kafir, orang munafik, munafik bersama orang kafir, karena orang munafik itu Islamnya hanya Islam zahir saja, batinnya tidak punya iman. Dia jadi keraknya neraka, orang munafik. Yahlifuna billahi ma qalu. Dia itu kalau sudah ditemui melakukan kesalahan, ini kan ceritanya ada sahabat Nabi menemukan orang munafik itu ngomongin Nabi, nyaci maki, ngolok Nabi. Muslim, ngaku Islam, tapi ternyata perkumpulannya merendahkan. Ini setiap masa ada loh ya. Setiap zaman ada orang buat perkumpulan atas nama Islam, tapi yang diupek-umek adalah Islam. Yang diobok-obok Islam. Yang diganggu Islam, kelompok. Ya tadi yang kita sebutkan, kelompok begitu tuh. Bukan membuat perdamaian, berbicara tentang bagaimana menolong fakir, nolong tetangga yang sakit, bagaimana berdamai, yang dia acak-acak Islam. Sesaat mengeluarkan petuah-petuah yang aneh. Ini orang-orang itu berbahaya sekali. Dan ini yang disenangi oleh orang luar Islam. Dan kami sampaikan kepada orang di luar Islam, Anda pun akan dirugikan oleh orang-orang munafik dari kaum muslimin. Hei orang di luar Islam, Anda akan dirugikan oleh orang-orang munafik dari kaum muslimin. Sebab dia dekat dengan Anda bukan karena ketulusannya. Karena dia mencari karena kepentingannya. Ingin mengambil harta Anda, sanjungan dari Anda. Anda rugi, hei orang di luar Islam, kalau Anda bergaul dengan orang-orang munafik dari kaum muslimin. Karena dia hanya muslim, dia tidak akan bisa menjalankan syariat Islam. Karena dia merasa diuntungkan oleh Anda, maka dia duduk dengan Anda. Kalau dia sudah tidak diuntungkan oleh Anda, dia akan jahat. Karena apa? Islam tidak bisa melarangnya. Karena apa? Hatinya tidak ada iman. Tapi kalau orang beriman secara sesungguhnya, Anda hai orang di luar Islam, jika Anda berhubungan, berinteraksi, urusan dengan orang yang beriman dengan sesungguhnya, maka Anda akan aman. Harta Anda tidak akan diambil, Anda tidak akan dibohongi, Anda tidak akan direndahkan, Anda tidak akan dihinakan, Anda tidak akan disiksa. Nggak ada. Tapi yang kalau Anda berurusan dengan orang munafik, tandanya orang munafik itu orang Islam kok suka mencaci Islam, itu munafik. Hei orang di luar Islam, kami sampaikan. Agar tahu orang di luar Islam bagaimana mengetahui orang Islam kok menjelekkan Islam, itu paling bahaya. Itu karena dia menjilat kepada Anda, ingin mendapatkan keuntungan dari Anda. Di saat tidak mendapatkan keuntungan dari Anda, dia akan musuhi Anda. Dan di saat dia memusuhi, Islam tidak bisa menghalangi dia. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan sesungguhnya.
Tapi muslim, mukmin yang sesungguhnya, rambu-rambunya ada di dalam hati. Tidak akan mengganggu, dia akan berbuat bohong. Tidak akan mengganggu orang muslim, orang non-muslim. Nah, ceritanya mereka ada sekelompok orang munafik itu yang mencaci mengolok Nabi dan macam-macam. Akhirnya salah satu sahabat Nabi itu mendengar, kecewa dong, disampaikan kepada Rasulullah. Ada sekelompok orang berkumpul, ya Rasulullah, cuman dia mencaci maki engkau, mencaci maki Islam. Dipanggillah mereka oleh Nabi, karena orang muslim dipanggil oleh Nabi. Datang mereka. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah demi Allah, saya tidak ngomong seperti ini. Saya tidak ngomong, itu bohong. Yang melaporkan didustakan. Saya tidak ngomong, ma qalu, omongannya nggak disebut dalam Al-Quran. Sebab omongannya jelek, Al-Quran tidak boleh nulis omongan jelek. Dia ngomong, dia bersumpah bahwasanya dia telah tidak berkata begini begitu yang nggak disebutkan di sini. Nggak bisa, omongan orang munafik nggak boleh disebutkan di sini. Omongannya yaitu mencaci Nabi, ngolok Nabi. Walaqad qalu, yang jelas mereka telah mengungkapkan kalimat al-kufri, kalimat yang menjadikan mereka keluar dari iman. Mencaci maki, merendahkan Nabi, kan tidak percaya dengan Nabi. Keluar dari iman. Lah ini, makanya tadi problem Islam ngaco yang ada di negeri ini, itu juga begitu banyak ungkapan-ungkapan yang mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka seolah-olah mengaku Islam. Na'udzubillah. Tapi ungkapannya keluar dari Islam. Ya seperti yang pernah kita dengar, mengatakan orang di luar Islam pun nanti mendapatkan surganya Allah. Lah ini kan tidak sesuai dengan akidah, keyakinan. Menjilat yang berlebihan kepada orang di luar Islam. Karena memang dia adalah munafik. Karena bahaya sekali mengatakan yang demikian, nggak boleh. Kalau orang punya iman nggak bisa ngomong begitu. Iman nggak bisa mengungkapkan seperti itu. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka itu keluar dari iman setelah Islam, murtad. Biarpun belum terungkap kemurtadannya, akan tapi ini rambu-rambu yang harus kita fahami agar kita hati-hati, waspada. Jangan sampai kelihatannya kita sebagai orang beriman, ternyata kita bukan orang beriman. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka keluar dari iman setelah mereka Islam. Mereka masuk Islam, rombongan masuk Islam. Setelah itu mereka diam-diam mencaci Nabi, ngolok Nabi. Keluar dari Islam, murtad. Sebab kalau kita bicara bab riddah, bab murtad itu bukan saja seorang itu tiba-tiba pindah ke agama Nasrani, dari agama Islam pindah ke agama Yahudi. Oh, enggak. Ada misalnya tetap dia beragama Islam, akan tapi dia mencaci Nabi, mengolok Nabi, merendahkan syariat. Wahamu bima lam yanalu. Mereka menginginkan sesuatu tapi enggak dapat. Mereka ingin jahat kepada Nabi. Ingin jahat kepada sahabat Nabi, gagal karena ketahuan tadi. Dan kejahatan mereka enggak berhasil, Allah menjaga Rasulullah. Wa ma naqamu ila an ahnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. Mereka itu membalas dan marah itu illa karena Allah telah memberikan kepada mereka kebaikan, dan Nabi Muhammad juga memberikan. Aneh, mestinya orang itu kalau diberi kebaikan itu kan tambah terima kasih. Cuman memang dasar orang jahat, nggak benar. Dia bukan tambah baik. Di saat diberi, karena dia sebagai seorang muslim ada rampasan perang karena dia bersama, dikasih. Kalau ada pembagian zakat, ya dapat. Bantuan dapat. Cuman hal yang demikian ini ternyata menjadikan mereka semakin sewenang-wenang. Jadi ada ya, orang dibaikin tambah jahat. Memang harusnya dihajar dia biar tobat, gitu. Ada model manusia begitu. Model-model orang jelek. Tapi pun demikian, fa iyatubu yaku khairan lahum. Tapi kalaupun mereka bertobat, Allah Maha pemberi taubat, pemberi pengampunan. Dan memang ada di antara orang-orang munafik itu yang kembali kepada Allah, dia menyesali semuanya itu. Ini pendidikan juga bagi siapapun yang merasa dirinya penuh dengan munafikan, karena sifat-sifat munafik yang selama ini disebut ada pada dia, ada pintu. Kembalilah kepada Allah. Berjanjilah untuk tidak melakukan sesuatu yang pernah dilakukan.
Dan jangan berdiskusi tentang Islam dengan cara merendahkan, dan terus bertobat, maka Allah Maha Pengampun. Fa iyyatubu yaku khairan lahum, akan lebih bagus bagi dia. Wa iyyatawallau, kalau berpaling dari Allah enggak mau tobat, dipanggil biarpun orang munafik kan hamba Allah, suruh tobat. Berhentilah dari kemunafikan. Ya tawallau, kalau mereka berpaling enggak mau, yu'adzibuhumullahu 'adzaban alima, Allah akan berikan hukuman yang pedih fid dunya, naudzubillah. Di dunia terhinakan dia. Sakit, tersiksa. Di antaranya apa? Ada yang ketangkap, dihukum. Disiksa, ditangkap, terbunuh dan seterusnya. Di dunia terhinakan. Wal akhirah, di akhirat juga terhinakan. Wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir. Enggak ada penolong, enggak ada pelindung. Maksudnya di dunia dia enggak perlu dihormati. Jadi enggak boleh jadi pelindung untuk mereka. Karena mereka telah membuat kerusakan. Pelindung yang sungguhnya hanya Allah. Artinya apa? Enggak ada pelindung di dunia dia. Artinya enggak boleh semuanya melindungi dia. Ngayomi dia enggak, karena dia munafik. Munafik dan orang kafir yang membuat kerusakan tadi. Jadi karena dia buat kerusakan, jangan ditolong. Kalau ditolong tambah jadi dia. Beri sanksi, selesai. Biar takut, tapi naudzubillah. Akhir-akhir ini kalau sudah ada orang munafik tertangkap, kemudian mau dibawa ke penjara atau dihukum, wah ada yang membela kok. Aneh banget lah itu. Sudah dikatakan nggak boleh, jangan jadi penolongnya, nggak ada penolongnya orang begitu, biar dia jerah, biar yang lain juga pada takut. Oh enggak. Malah ada pahlawan kesiangan. Alasannya dengan bahasa membela yang lemah. Jelas merendahkan Nabi, merendahkan Al-Quran. Itu masih dibela. Ini anehnya manusia-manusia seperti itu. Mestinya justru tanda kasih sayang kita kepada orang yang terpeleset lidahnya. Mungkin dia bukan orang munafik. Cuman kalau sudah lidahnya salah, ya sudah kita katakan salah, biar ke depan hari tidak salah lagi tanda sayang kita. Wong dia lewat jalan kemudian kepleset di sana, ya kita kasih tahu, Pak, bahaya, jangan lewat sana lagi ya. Iya, begitu. Jangan mengatakan enggak apa-apa, lewat sana aja aman, insya Allah aman-aman. Ini kan kurang ajar kita. Sudah jelas lesannya dia mencaci Nabi, merendahkan sahabat, merendahkan Al-Quran misalnya. Anehnya manusia-manusia ini ada pembela dia. Gak ada di bumi penolong, artinya gak boleh kita menolong dia. Jangan jadi penolongnya orang-orang semacam itu. Karena dia telah menodai Islam. Merendahkan Nabi, Rasulullah direndahkan. Anehnya, subhanallah, pembela-pembelanya muncul manusia-manusia aneh. Jangan jadi Anda seperti mereka. Anda akan menemukan kerugian. Urusan Anda bukan urusan dengan media. Urusan Anda bukan urusan dengan tetangga atau siapa. Urusan Anda dengan Allah. Perlu kejujuran dalam hal ini. Allah yang maha tahu. Sangat menyedihkan jika ternyata di dunia disanjung-sanjung, ternyata di akhirat direndahkan oleh Allah. Karena kita mendukung orang yang merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, berbicara tentang Nabi yang tidak pantas, malah dibela kadang-kadang. Yang mencoba meluruskan malah dimusuhi. Ya, ini kan keanehan-keanehan. Dan ini ada, ini sudah dijelaskan. Nggak ada penolong bagi orang-orang yang munafik seperti itu. Nggak ada orang, nggak boleh ditolong maksudnya. Jangan bantu mereka. Biarkan mereka jerah, biar dia kembali tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang lain pun waspada, hati-hati, sehingga akan terjaga semuanya. Itulah pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam bissawab.